Setelah dapat kabar bahwa Mas Arhan akan berangkat ke Jepang, apa yang ada di kepala Mas Arhan tentang Jepang itu? Atau bagaimana nanti kalau saya sudah Jepang? Tentu ada gambaran. Ya, gambaran saya sih itu, apa namanya, Jepang negara yang bagus, Ya. terus yang bersih, Mhm. terus negara yang ramah, Ya. disiplin, Ya. terus sama sepak bola pun juga liganya liga bagus banget. Entah bergantung di mana Anda mendarat, di Bandara Haneda atau di Bandara Narita. Oh iya, Ya. Pak. Sebab saya rasa ini juga sebuah hal yang punya makna besar bagi Indonesia, bahwa Mas Arhan mewakili Indonesia untuk bermain di Liga Jepang, sehingga merupakan satu hal yang amat tepat apabila kedutaan kita juga menyambut ini dengan Iya, baik. Pak. Gitu. Saya kontrak di tim Jepang sekarang itu 2 tahun, Pak. Berapa jauh lemparan yang pernah Mas Arhan lakukan? Wah, kurang tahu, Pak. Mungkin sampai, kan ada gawang itu saya, sampai tiang yang terakhir. Klub sepak bola, apa yang menjadi idola Mas Arhan? Klub sepak bola itu Manchester City. Mohon dukungan doanya buat saya nanti berkarir di Jepang. Semoga saya bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi di Jepang dan semoga bisa membawa tim Tokyo Verdy menjadi juara. Nihon no Kataro. Ya, Mas Arhan, terima kasih atas kedatangannya. Iya, Pak. Gimana suasana ini? Capek dari Bandung atau dari Semarang datang ke Jakarta? Ya, lumayan capek sih, Pak. Lumayan capek. Ya. Tapi hati Anda pasti senang sekali. Sangat senang, Pak. Iya, iya. Saya ingin menanyakan, katakanlah pertama kali Anda mendapat kabar akan berangkat ke Jepang untuk gabung dengan Liga Jepang sana, apa yang Anda rasakan? Sangat senang yang saya rasakan, Pak. Sangat senang? Iya. Iya. Anda tahu dari mana pertama kali? Ya, saya dikabarin sama agen saya. Sama agen? Iya. Sudah pernah datang ke Jepang sebelumnya? Belum pernah sini, baru pertama kali mau ke sana. Iya, saya yakin Mas Arhan akan amat menyukai negeri itu, karena saya pun lama sekali di sana. Jadi saya kira seiring dengan perjalanan waktu itu, jangan-jangan nanti lama-lama malah nggak mau pulang lagi ke Indonesia. Iya. Jadi itu negeri itu amat indah. Jadi nantilah mungkin Mas Arhan akan lihat sendiri setelah datang ke sana. Tetapi sebagai intro awal gitu, karena saya berpengalaman di sana lama, pernah 16 tahun di sana, sekolah di sana, dan juga pernah ada tugas tertentu oleh pemerintah Indonesia di sana begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kali itu adalah bahwa Jepang itu adalah negeri yang aman, yang tenang, sehingga walaupun tentu harus waspada, tapi tidak perlu takut ada copet, ada apa, tidak. Ya, walaupun tentu harus waspada. Jadi negerinya menyenangkan, amat bersih, dan ya, orangnya berpakaian rapi, wanitanya juga cantik-cantik. Iya. Walaupun tentu tujuan Arhan datang ke sana adalah bermain bola, dan itu harus fokus ke sana gitu kan. Nah, katakanlah setelah dapat kabar bahwa Mas Arhan akan berangkat ke Jepang, apa yang ada di kepala Mas Arhan tentang Jepang itu? Atau bagaimana nanti kalau saya sudah Jepang? Tentu ada gambaran. Ya, gambaran saya sih itu, apa namanya, Jepang negara yang bagus, terus yang bersih, terus negara yang ramah, disiplin, terus sama sepak bola pun juga liganya liga bagus banget, Pak, di sana. Termasuk liga terbaik lah di Asia, Pak. Iya. Apakah ada pemain Jepang yang menjadi panutan atau pemain pujaan bagi Mas Arhan? Kalau pemain Jepang saya kurang begitu tahu sih, Pak. Oh, tetapi akan segera tahu nanti setelah datang ke sana. Jadi paling tidak ada beberapa pemain-pemain yang dari luar yang bermain di Liga Jepang itu. Dari kita dulu pernah ada Irfan Bahdim. Waktu itu saya masih bertugas di Tokyo. Mas Irfan itu kalau tidak salah bermain di Sapporo. Iya. Jadi waktu itu dia ada store muka ke ke kedutaan. Nah, jadi sempat bincang-bincang dengan saya. Saya juga berharap nanti bahwa setelah tiba di Tokyo,
Mas Arhan pun juga akan dapat segera ketemu dengan dubes kita di sana, Pak, Pak. Heri Ahmadi. Kebetulan saya punya hubungan baik begitu. Siap, Pak. Jadi insya Allah saya pun juga akan kontak Pak Heri Ahmadi memberitahukan tentang ini, walaupun beliau pasti sudah tahu. Iya. Ya. Dan saya juga walaupun tidak berjanji, tetapi saya berniat dan saya akan laksanakan bahwa kedutaan sedapat mungkin akan menjemput Mas Arhan, mungkin juga dengan tim, termasuk juga dengan siapa nanti rombongan itu. Saya berharap bahwa kedutaan akan menjemput, entah bergantung di mana Anda mendarat, di Bandara Haneda atau di Bandara Narita. Pak. Sebab saya rasa ini juga sebuah hal yang punya makna besar bagi Indonesia, bahwa Mas Arhan mewakili Indonesia untuk bermain di Liga Jepang, sehingga merupakan satu hal yang amat tepat apabila kedutaan kita juga menyambut ini dengan baik. Gitu. Oke, rencana sekarang di Jepang itu berapa lama, Mas Arhan? Saya kontrak di tim Jepang sekarang itu 2 tahun, Pak. 2 tahun? Ya. Setelah itu akan bisa disambung lagi katanya, atau bagaimana? Ya, bisa disambung lagi. Iya. Berarti nanti tiba di sana harus melakukan penyesuaian tentunya ya dengan pemain Jepang. Tetapi tentu saja Mas Arhan bukan baru pertama kalinya mungkin untuk bermain begini, walaupun bukan di Jepang. Jadi mungkin akan dapat menyesuaikan diri secara lebih dulu, Pak. Betul. Nah, di antara beberapa pemain-pemain yang bermain di Jepang itu ada saya dengar ada pemain Thailand namanya Chan Natip. Iya, benar, Chan Natip itu. Katanya pernah juga di medan laga berjumpa dengan di final Piala AFF tahun 2020 sih, kemarin itu. AFF 2020. Ya, kemarin pas waktu main itu di Singapura itu, Pak. Di Singapura. Ya. Apa kesan Mas Arhan tentang dia? Dia pemain bagus sih, Pak. Pemain bagus ya. Tapi saya berharap Mas Arhan juga tidak kalah bagusnya nanti. Amin, Pak. Ini kan manusia itu kadang-kadang bagaimana? Dia punya kemampuan yang terpendam, tapi seringkali juga ada kalanya orang tidak menjadi apa-apa karena tidak mempunyai kesempatan. Iya, benar. Mas Arhan kesempatannya sudah ada, jadi manfaatkan kesempatan dengan baik. Ya, siap, Pak. Saya yakin bahwa jangan-jangan bisa lebih baik dari Chan Natip itu. Kan? Ya. Nah, saya lihat si Chan Natip juga sanggup pada akhirnya membuat posisi Jepang meningkat dengan kehadiran dia di sana. Tentu saya juga berharap Mas Arhan juga begitu. Ya, siap, Pak. Iya. Dan tentu saja pengalaman main di Jepang pun juga pada saat nanti pulang ke Indonesia ini juga akan sanggup memperkuat tim nasional kita. Gitu. Apa mimpi Mas Arhan terkait dengan ini secara lebih lanjut? Ya, mimpi saya kan pertama ini kan mimpi saya emang main ke luar negeri, Pak. Alhamdulillah kan ini udah kecapai. Ya, di Jepang nanti mimpi saya semoga bisa bersama tim bisa meraih juara kayak juara Liga Jepang kah atau Piala Jepang, seperti itu. Mimpi saya seperti itu sih, Pak, di sana. Terus kedua juga saya ingin membawa timnas Indonesia lebih baik lagi, Pak. Bagus sekali, karena ini hal yang harus di hati sanubari, bahwa Mas Arhan adalah wakil Indonesia yang di sana. Jadi ingat posisinya itu, tapi jangan pula sampai beban terlalu berat lalu stres. Take it easy, biasa saja. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa kita adalah putra Indonesia yang bermain di luar, dan kita sampai tahap tertentu mewakili negeri itu. Saya berharap Anda tampil dengan baik di Jepang sana gitu. Nah, sejauh ini persiapan yang telah dilakukan apa saja, Mas Arhan? Ya, persiapan sih ini kan persiapan buat ke sana sih, pertama mungkin saya mental gitu, Pak. Mental, betul sekali. Di sana terus saya juga belajar tentang budaya Jepang. Bagus. Itu. Terus sementara ini juga baru cari guru les untuk bahasa Jepang juga. Terus seperti itu sih, Pak, persiapan. Menarik. Jadi begini, nanti pada akhirnya kan bahasa itu kan, kalau kita lihat anak kecil boleh dikatakan sejauh manusia itu normal, tidak ada orang yang tidak sanggup berbicara, tidak ada orang yang tidak sanggup berbahasa. Jadi sebenarnya secara natural itu setiap orang akan sanggup berbahasa, entah bahasa ibu ataupun bukan bahasa ibu. Itu bergantung pada kesempatan yang dia dapatkan. Saya dulu karena berangkat ke Jepang itu dengan tujuan untuk studi. Memang saya mendapat pelajaran secara khusus. Saya 2 tahun belajar bahasa Jepang itu di laboratorium bahasa dan khusus bahasa. Saya belum belajar yang lain. Jadi, tetapi Mas Arhan nanti
pasti akan punya kesempatan juga, walaupun juga menarik, pasti akan lebih banyak nanti langsung praktek di lapangan, kan banyak di lapangan gitu kan? Iya, banyak di lapangan juga. Nah, jadi begini, ada rasa stres nggak? Oh gimana ya berhadapan dengan orang Jepang? Bahasa belum dikuasai, ada rasa begitu atau gimana? Enggak sih Pak, mungkin ya paling saya mikir paling kendala bahasa. Mungkin di sana kan kita saya dibantu translator juga di sana. Jadi ya enggak terlalu mikirin stres atau enggak sih Pak. Saya fokus main bola di sana. Bagus, fokus main bola, betul. Ya, jadi ini kalau makanan bagaimana? Kalau makanan sih saya juga suka makanan Jepang juga sih, kayak seperti sushi, ramen, seperti itu saya suka juga. Bagus. Kalau gitu sudah mantap. Karena itu bagaimanapun juga makanan itu hal yang amat penting dalam hidup kita. Apalagi Anda seorang olahragawan tentu tidak mungkin dengan tanpa ini yang cukup bisa mempunyai stamina yang baik, begitu kan? Benar Pak. Cocok dengan makanan Jepang. Ya, insya Allah nanti cocok sih Pak. Iya. Orang Jepang itu banyak makan makanan laut. Ya, jadi saya lama di Jepang di sana merasa cepat menyesuaikan diri. Tetapi kalau saya berada di Eropa, katakan 2 minggu saya di Eropa, saya sudah mulai pusing ya, karena harus makan daging, makan steak, makan apa segala macam. Jadi ya karena paling tidak kita dengan Jepang itu sama-sama Asia, jadi kita dapat lebih mudah menyesuaikan itu. Tapi saya yakin Mas Arhan akan menyukainya juga. Tahu tentang bunga sakura? Bunga sakura sih ya pernah dengar sih Pak, kayak lihat di YouTube pun juga pernah lihat. Iya. Itu juga salah satu pemandangan yang menarik sekali yang Mas Arhan akan lihat paling tidak sebanyak 2 kali karena 2 tahun di Jepang. Oh iya Pak. Saya punya kesempatan 16 kali melihat bunga sakura mekar. Ada hal yang menarik di dalam bunga sakura itu, Mas Arhan. Salah satunya itu adalah pada saat dia mekar, itu daunnya kan dalam keadaan habis rontok karena musim dingin. Kalau kita kan 2 musim, sana kan 4 musim. Jadi setelah daunnya rontok, tiba-tiba bunganya muncul. Nah, pada saat itu sakura itu boleh dikatakan menjadi pohon berdaun bunga. Nggak ada daunnya, tapi bunganya itu sudah seperti daun. Itu satu hal yang luar biasa. Nanti mungkin ada HP yang ini foto-foto di sana. Pasti kan ya Pak. Menarik. Tapi di luar itu juga ada hal yang menarik di bunga sakura itu menurut saya. Apakah keistimewaannya? Sakura itu pada saat dia layu, dia gugur itu kelopaknya itu seperti belum layu. Oh iya. Ya, saya sebagai orang tua mencoba mencari mana, apakah makna sakura itu, apakah pesan yang ada di dalam sakura itu. Jadi menurut saya pesan dari sakura itu adalah gugurlah sebelum layu. Jadi kalau kita pun juga menjadi orang hebat, jangan sampai orang sudah bosan, nama kita sudah jelek baru mundur. Pada saat masih indah itulah masih bagus lah, kita harus tahu di mana kita harus berhenti, begitu kan? Jadi hidup ini kan begini, kita boleh dikatakan ya gampangnya boleh melakukan apa saja yang tidak melanggar aturan, melanggar hukum. Tapi jangan lupa di mana kita harus berhenti kan? Iya, benar Pak. Iya. Di mana kita mulai di situ, di mana kita harus berhenti. Sakura itu memberikan filosofi yang mendalam, yaitu bahwa gugur sebelum layu. Itu berhentilah sebelum orang jadi enak, jadi bosan. Ya. Begini, kemudian juga di Jepang itu ada sedikit berbeda dengan masyarakat kita. Jadi bagaimanapun masyarakat Jepang itu ada senior dengan junior itu jelas ini ada. Jadi yang senior dikatakan senpai, di atas senpai lagi yang lebih besar itu namanya dai senpai, senpai yang besar, senior yang besar. Di bawah itu ada yang dikatakan kohai, jadi junior. Nah, jadi itu ada juga kebiasaan orang Jepang kalau ketemu dengan orang itu harus membungkuk gitu. Jadi itu juga harus dibiasakan. Juga ada kata maaf di dalam bahasa I'm sorry gitu kan, itu harus dikatakan sumimasen. Jadi sumimasen. Jadi I'm sorry. Sumimasen gitu. Jadi itu juga harus dibiasakan untuk dalam memulai berbicara kepada orang Jepang itu. Ada juga satu perbedaan sedikit dengan masyarakat Indonesia, bahwa kalau orang Indonesia saya rasa lebih demokratis, bahkan kadang-kadang kita agak sedikit kebablasan. Iya benar Pak. Jadi di Jepang biasanya kita tidak melawan senior dan apa tidak. Jadi kalau dimarahi orang,
kita salah ya katakan maaf. Oh. Jadi jangan pas dimarahin, enggak saya enggak gini. Oh, iya, iya. Udah diam dulu, diterima dulu. Nanti cari pas ada kesempatan yang lain, baru dijelaskan. Oh, ya, ya Pak, saya minta maaf kemarin itu sebenarnya begini-begini gitu. Iya, iya. Jangan pas dibilang begini, enggak kayak gini. Jadi itu juga harus diidekan. Itu hal yang penting di sana itu. Maaf, kata tadi sumimasen. Nah, jangan pernah melawan pada saat lagi saya mengerti gitu. Jadi pas dikatakan wakarimashita itu saya mengerti. Ya, I know, I see gitu kan. Jadi wakarimashita. Nah, saya karena sudah lama di sana, kadang-kadang gestur posisi saya pun berbicara kadang pas saya mengatakan wakarimashita, badan saya pun jadi ikut begini. Tapi itu karena sudah terbiasa oleh keadaan. Kalau sudah terbiasa pasti terbawa terus. Pasti akan terbawa. Mas Arhan pernah dengar nama anjing Hachiko di Jepang sana? Belum pernah sih, Pak. Nah, nanti di Tokyo itu ada ya seperti Jakarta kan ada Kebayoran, ada Kelapa Gading, ada apa-apa tempat-tempat begitu. Ada tempat namanya Shibuya. Shibuya. Di Shibuya itu ada patung anjing namanya patung Hachiko. Nah, saya akan cerita tentang patung Hachiko itu karena punya arti yang amat besar. Ada pesan di balik itu, ada message di balik itu. Tapi ada juga yang menarik di Shibuya itu ada perapatan. Itu yang kalau dilihat kita bisa takjub, itu lautan manusia. Jadi pas lampu merah atau lampu hijau, orang nyebrang. Itu salah satu mungkin yang terbanyak di dunia orang menyeberang begitu. Karena salah satu ciri khas orang Jepang itu adalah mereka banyak berjalan. Orang Indonesia itu sedikit berjalan. Nah, itu di Shibuya itu, di stasiun Shibuya itu ada anjing, patung anjing namanya anjing Hachiko. Nah, itu merupakan salah satu objek yang banyak didatangi orang, walaupun itu di terminal kereta api. Mengapa itu Hachiko menjadi hal yang penting? Itu adalah simbol kesetiaan. Di anjing Hachiko itu merupakan simbol kesetiaan. Karena begini, dulu ada anjing yang dipelihara oleh tuannya. Setiap hari anjing itu mengantar tuannya pergi bekerja. Kalau saya tidak salah, tuannya itu adalah profesor di Tokyo University. Jadi sama-sama dengan tuannya, tapi tuannya naik kereta, anjingnya pulang. Nanti sore-sore dijemput lagi. Pulang-pulang sama tuannya. Suatu hari tuannya itu meninggal dunia. Anjing itu, saya juga mau jadi bersedih juga. Sampai 9 tahun sejak tuannya meninggal, anjing itu siap sore datang ke stasiun. Mau jemput tuannya, dia lihat nggak ada tuan, pulang lagi. Besoknya sore berangkat lagi. Pagi-pagi dia sudah juga, walaupun dia pergi ke stasiunnya. Sampai 9 tahun lamanya anjing itu setiap hari seperti itu dia menjemput tuannya. Sampai anjingnya juga mati. Nah, jadi betapa setianya anjing itu kepada tuannya. Dan maka patung Hachiko itu dipasang patung di situ. Jadi boleh dikatakan ada semacam pesan bahwa sedangkan anjing pun begini setianya dengan tuannya, maka kalian manusia pun juga harus seperti itu. Dan nanti mudah-mudahan bisa ke sana, ke Shibuya. Semoga bisa, Pak. Bisa berfoto-foto sama diabadikan kan, Pak. Anjing ini, sama anjing Hachiko itu. Jadi itu kesetiaan. Sudah tahu minimal pernah lihat tempat-tempat atau peta-peta di Jepang, misal Sapporo, tempat Mas Irfan Bahdim dulu pernah main belum? Belum sih, Pak. Saya belum lihat-lihat peta-peta seperti itu. Nanti iseng-iseng bisa lihat, itu di arah utara sekali, sudah di atas Sakhalin, di atas wilayah Rusia. Saya pernah juga beberapa kali ke Hokkaido. Karena paling tinggi tempat Jepang itu namanya Pulau Hokkaido, paling selatan itu Pulau Okinawa. Okinawa sudah dekat Asia Tenggara. Nah, mungkin Mas Arhan tahu tempat-tempat yang terkenal bagi semacam center sepak bola di Jepang itu, misalnya Kawasaki. Dulu ada terkenal Ferdi Kawasaki misalnya. Belum tahu. Soalnya kan ini pertama kali juga gitu. Nanti akan di Utsunomiya, betul? Utsunomiya. Tempat Anda ditempatkan di mana rencananya? Di Tokyo Verdy itu, Pak. Oh, Tokyo Verdy. Iya. Apa yang Anda siapkan untuk di bawah?
Ya mungkin nih kalau saya sih kan bawa sepatu bola, terus baju biasa seperti kayak apa namanya kayak baju olahraga buat sehari-hari, terus baju buat keluar. Seperti itu aja sih Pak yang saya bawa, mungkin sama entah apa namanya alat mandi lah buat di sana gitu persiapan. Mungkin perlu juga bawa Alkitab, bawa Quran, bawa apa? Anda orang Muslim? Ya, juga perlu dibawa. Barangkali bukan apa pada saat kita dalam keadaan sedang down, sedang apa, barangkali kita perlu juga. Tapi ada juga yang penting, apa namanya, jangan lupa bawa kecap, sambal ABC dan sebagainya. Nanti disiapkan. Itu. Karena di masa-masa awal mungkin saja belum bisa langsung cocok dengan masakan Jepang itu, jadi perlu bawa kecap yang agak lebih sedikit, sambal ABC juga. Cuman untungnya Jepang tidak seketat di Australia. Kalau di bandara Australia kadang susah sekali bawa makanan. Kalau Jepang selagi makan dalam botol masih bisa lewat. Nah, banyak-banyak bawa kecap, bawa walaupun jangan cuma makan lauk kecap saja gitu. Jadi itu ini apa namanya cerita saya. Kemudian saya mau mendengar cerita dari Mas Arhan. Cerita awal main bola gimana waktu masih kecil sampai sekarang ini? Ya saya dulu tuh sebenarnya kayak main-main bola di kampung saja gitu. Terus kakak saya bilang, daripada kamu main bola di kampung mending ikut kakak aja SSB gitu di kota. Ya saya ya ngikut aja lah Pak, ngikut kakak main. Tapi waktu pertama kali mau masuk SSB itu saya nggak mau itu Pak, apa namanya, nggak mau latihan gitu. Saya malu kan, memang sebenarnya saya orangnya pemalu kan. Saya di sampai lapangan udah aku duduk aja sama bapak saya gitu. Kakak saya latihan, saya duduk aja gitu liatin. Kan malu gitu Pak. Terus sampai rumah saya dimarahin kakak saya, kamu kenapa udah daftar kan nggak mau latihan kayak gitu. Ya akhirnya ya besoknya pas waktu ganti hari kan latihan lagi, saya coba latihan, nggak malu sama teman-teman, coba akrab sama teman-teman, ngobrol seperti itu Pak. Terus akhirnya itu waktu lulus SD saya seleksi di Akademi Terang Bangsa itu waktu itu di Semarang Pak. Di Semarang, seleksi Semarang, akhirnya ya diterima ya. Dari situ SMP, SMA saya di Semarang terus itu. Terus ya situ kan banyak pengalaman saya ambil lah Pak, banyak turnamen, terus pertandingan seperti itu. Terus ya akhirnya waktu itu ada seleksi PSIS U18, saya ikut, gabung, keterima, terus dinaikin ke PSIS U20, dan akhirnya waktu itu masih kelas 3 SMA saya sudah masuk PSIS senior Pak. Ya, waktu itu juga, terus waktu itu juga dapat panggilan timnas U19. Apakah di dalam keluarga Mas Arhan juga ada pemain sepak bola, misalnya ayah? Kakak saya pemain bola juga. Iya. Saya dengar ini salah satu keistimewaan Mas Arhan. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit kata orangnya, badannya kecil tapi jangan dianggap enteng gitu. Nah, pedas sekali kalau cabai rawit itu misalnya. Saya dengar Anda bisa melemparkan bola itu jauh sekali, melemparkan bola ke dalam. Iya Pak, benar Pak. Bagaimana Anda bisa mempunyai kemampuan itu? Saya sendiri pun sebenarnya kurang tahu juga kok dapat kemampuan kayak gini Pak. Tapi saya pun juga bersyukur punya kemampuan seperti ini. Saya kurang tahu juga, nggak ada latihan khusus juga buat lemparan ke dalam ini Pak. Saya pertama kali itu nyoba itu waktu di Purwokerto turnamen. Waktu itu ikut turnamen Piala Gubernur kan nggak salah. Saya nyoba lemparan ke dalam, ternyata jauh, terus masuk lagi Pak, gol. Ya saya akhirnya saya pakai terus gitu Pak lemparan ini sampai sekarang kayak gitu. Oke, itu mungkin blessing ya. Ada satu yang Anda terima tanpa ini apa namanya, tanpa sengaja dipelajari. Tiba-tiba itu dimiliki gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat, apakah ada semacam teknik tertentu pada saat Enggak, saya ngelempar hanya lempar doang gitu Pak. Lempar doang? Lari sama lempar kayak gitu. Nggak ada teknik sama sekali. Berapa jauh lemparan yang pernah Mas Arhan lakukan? Wah, kurang tahu Pak. Mungkin sampai, kan ada gawang itu, saya sampai tiang yang terakhir seperti itu mungkin Pak. Iya. Nggak pernah ngukur juga sih Pak berapa meter jauhnya, nggak pernah. Iya, tapi itu salah satu keistimewaan yang Anda miliki, saya rasa begitu. Begini, kita kan hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita tentu ada kawan, ada orang tua, ada lingkungan dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang orang yang berjasa, kira-kira siapa yang paling berjasa di dalam menumbuhkan Mas Arhan menjadi pemain sepak bola semacam ini? Yang orang berjasa pertama kali pasti ya kedua orang tua juga kan Pak. Itu kan kita pasti butuh dukungan kedua orang tua, keluarga, terus kayak pelatih pun juga sangat berjasa buat saya kan. Waktu pertama kali kecil latihan sama pelatih, terus dilatih, terus
di tim lain juga dilatih sama pelatih juga, dapat pengalaman baru juga, belajar baru juga kayak gitu sama orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya seperti itu. Kalau ini idola klub sepak bola, apa yang menjadi idola Mas Arhan? Klub sepak bola itu Manchester City jelas saya. Manchester City. Ya. Apa keistimewaan itu menurut Mas Arhan sehingga dia menjadi idola? Ya sekarang City itu mainnya tuh rapi gitu loh Pak. Rapi. Semua pemain itu juga sama rata gitu. Setiap pertandingan pun kadang rotasi pemain semua kayak gitu. Mainnya bagus, pelatihnya pun juga bagus seperti itu Pak. Kalau pelatih kita sendiri, pelatih nasional kita yang punya kesan tertentu di Mas Arhan, mungkin ada beberapa nama atau sejumlah nama? Kalau pelatih sih, kan saya waktu pelatih timnas ini pertama kali itu dipegang sama Coach Sintayong. Saya masuk timnas itu karena dipilih sama Coach Sintayong, terus itu kan waktu pertama kali itu. Terus ya Coach Sintayong itu orang itu benar-benar sangat disiplin, terus harus kerja keras, harus nggak boleh pantang menyerah, kayak seumpama jatuh sedikit nggak bangunnya lelet gitu loh Pak, lambat gitu. Itu dia nggak suka orang-orang yang kayak gitu. Benar-benar Coach Sintayong benar-benar orang yang sangat disiplin gitu, yang mau bekerja keras, mau nampilin yang terbaik gitu. Terus ada juga Coach Nova, itu juga pelatih yang sangat baik, terus disiplin juga, kayak gitu sih. Iya. Oke, Mas Arhan masih muda sekali, tentu masih banyak kesempatan untuk bisa maju, berkembang dan seterusnya. Kalau bicara tentang profesi sepak bola, ya, terutama di Indonesia, atau bahkan juga karena sudah mulai ini bukan go public lagi, go internasional, gitu, sudah mulai lintas batas. Menurut Mas Arhan, kira-kira apakah sepak bola cukup memberi harapan untuk katakanlah sebuah kegiatan yang kita tekuni untuk kita bisa hidup ya sebagai sumber penghasilan dan seterusnya? Ya gini ya, emang sepak bola kan kita nggak tahu kapan bisa berhentinya, emang pekerjaan nggak selamanya lah Pak. Pasti kan ada batas umurnya. Betul juga sekali. Batas umurnya. Ya kita kan main sepak bola pun juga kita harus punya rencana lah buat kayak seperti pengusaha lah, usaha apa untuk apa maksudnya untuk selesai sepak bola kita sudah punya usaha, sudah punya perusahaan sendiri atau apa seperti itulah Pak. Bagus. Jadi Anda cerdas sekali karena ya kita harus punya melihat ke depan, lalu mungkin saja jalan ini tidak lurus, tapi ada beberapa cabang, ada belok dan segala macam mungkin. Dan saya sih berharap tentu segalanya akan berjalan lancar. Tetapi memang hidup ini harus punya planning. Iya benar. Ya, dan bahkan kalau istilah saya dengan kawan-kawan, kalau membuat planning, buat rencana, kita harus punya plan A dan plan B. Ya, jadi kalau A gagal, B masih ada. Jangan cuma satu itu saja, pas gagal kita kelabakan. Gitu. Ya, nah, sekarang kan Mas Arhan ke Jepang. Ya. Lalu apakah punya mimpi gitu untuk katakanlah berharap ya siapa tahu suatu hari bisa masuk ke Liga Eropa gitu? Ya saya sih berharap sih juga bisa masuk ke J-League 1 juga. J-League 1 bagus sekali. Ya semoga juga bisa main ke tim-tim yang baik lah Pak, kayak seperti kayak kalau bisa misalnya Manchester City seperti itu kan. Saya juga pengen juga kayak saya berdoa bahwa ini semua mimpi-mimpi ini akan bisa terlaksana begitu. Amin. Nah, karena seperti saya katakan tadi, mewakili Indonesia dan sekaligus juga sebenarnya Anda itu adalah wakil dari kawan-kawan milenial ya, kawan-kawan seusia Anda. Jadi berikanlah mereka mimpi, biar juga mereka pun berharap bisa menjadi pemain sepak bola dan seterusnya. Jadi karena saya sering berkata kepada kawan-kawan, jangan sampai dalam hidup ini sekedar bermimpi pun sudah tidak berani. Bagaimana kita mau melihat realita? Nah, jadi saya berharap sekali bahwa Mas Arhan itu sekaligus juga menjadi figur yang akan membangun mimpi anak muda Indonesia, anak-anak milenial Indonesia, ya, yang dengan itu kita berharap bahwa ke depan nanti akan ada Arhan-Arhan yang baru, yang tumbuh dan berkembang dan membuat sepak bola kita ini menjadi jaya. Ya, barangkali ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan oleh Mas Arhan untuk pemirsa acara kita ini, bahkan juga buat pencinta sepak bola di Indonesia. Ya, pesan-pesan saya mohon dukungan doanya buat saya nanti berkarir di Jepang. Semoga saya bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi di Jepang dan semoga bisa membawa
tim Tokyo Verde menjadi juara. Itu sih Pak, mohon dukungan dan doanya buat saya di sana. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih Selamat banyak ya Pak. Mas Arhan, sukses. Amin. Dan ya bawa nama harum Indonesia di luar sana. Ya, siap, Dan Pak. mungkin juga saya berharap Anda akan pergi lagi ke tempat lain, tetapi tetap kibarkan merah putih di dalam hati Ya, dan di. pasti, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima banyak kasih. Pak. Nihon no Kataro